Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jangan takabur. Apapun jabatannya, apapun gelarnya, baik tingkat nasional maupun internasional, pada dirinya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Seorang pejabat bergelar apapun, tatkala berhadapan dengan pedagang-pedagang di pasar, buruh-buruh perusahaan, buruh-buruh tani, bahkan menghadapi pemulung pun, dirinya pasti punya kelebihan dan kekurangan. Bukan hanya menghadapi orang dewasa, kanak-kanak pun dia punya kelebihan dibanding dengan kita. Oleh karena itu, menurut Al-Quran, innahu la yuhibbul mustakbirin. An-Nahl 23. Artinya, sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Jangankan orang, anak kecil pun dia punya kelebihan yang orang dewasa, orang tua tidak bisa menirukan. Entah dia kelebihan dalam kecekatan tubuh tenaganya, atau pikirannya, perasaannya, dia punya kelebihan. Bahkan binatang pun dibanding dengan diri kita punya kelebihan. Oleh karena itu juga ada perintah sayangilah, jangan takabur, sayangilah binatang, baik itu kucing, anjing, bahkan ada hadis yang bisa masuk surga karena menyayangi anjing. Kita juga melihat ada anak kecil, bahkan ada cacatnya, tapi dia hafal selengkapnya Al-Quran, bahkan bisa menunjukkan surat keberapa, ayat berapa, halaman berapa, baris keberapa. Loh, itu kok hafal? Belum tentu. Banyak kita yang belum bisa menyamai dia. Itu saya juga kemukakan pada video nomor sekian, lupa saya. Oleh karena itu, hendaknya betul-betul kita hindari takabur. Surat Wa Asri, innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Artinya, demi masa manusia itu dalam keadaan rugi kecuali yang beriman dan beramal baik, beramal soleh. Jadi perlu kita juga fahami, ada pula tokoh-tokoh dunia ini yang semula berpendapat, berfaham salah satu masalah. Ketika itu kita menilai orang-orang ini bertentangan dengan Al-Quran. Pernah saya kemukakan di video sekian. Tapi pada waktu lain, dia mengeluarkan satu pendapat, paham,
yang diikuti di beberapa negara ini, dia patut kita perhatikan, kita buktikan, kita cocokkan dengan Quran dan hadis. Memang kita terus menambah ilmu, diperintah utlubul ilma walau bisin, terus cari ilmu walaupun di negeri Cina. Itu Nabi menyuruh demikian. Perbedaan faham di dunia ini, di dunia Islam, itu justru menambah kebesaran agama. Perbedaan itu jangan dipertentangkan sebagai permusuhan, tapi justru bisa menyesuaikan kondisi dunia yang berbeda-beda ini. Baik negara, kepulauan, suku-suku, ada perbedaan. Jadi Islam selalu sesuai. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kamu mudah dan tidak mengendaki kamu sukar. Jadi justru kebesaran keagungan Islam di seluruh dunia yang berbeda-beda ini, kita pahami bahwa takabur perlu kita hindari. Kita lihat, kita ikuti video-video dalam maupun negeri, ada tokoh-tokoh agama bukan Islam yang menghina, yang menyalahkan Islam dan umat Islam. Tapi pada saat waktu lain, tatkala justru menghadapi anak, dia merasa menyadari tampak kalah dan bahkan banyak sekali pendeta-pendeta yang masuk Islam. Jadi bisa saja pada satu ketika salah, tapi ketika lain dia diberi petunjuk, diberi daya. Sama seperti juga sahabat Nabi pun ada yang semula bukan Islam, pembenci Islam, tapi malah justru jadi pemimpin Islam. Misalnya sahabat Nabi Umar. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan takabur. Jangan selalu merasa dirinya benar, tidak mau menerima pendapat orang lain. Karena merasa punya ahli. Padahal bisa saja nanti pada suatu ketika gurunya juga justru malah bisa memberi bantuan untuk mempertimbangkan sesuatu. Rasanya saat ini sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi saya tambahkan dikit, saya pun pernah melihat, membaca di Bible, siapa yang tinggi hati akan diperosotkan, siapa yang rendah hati akan diangkat. Pasal sekian, ayat sekian saya sebut dalam video saya nomor sekian. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.